Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di mana wae ti Lur? Aya wae Abong Ki. Asik. Terus ngopi jadinya. Dia ngopi Bongki ya? Ini kopi Abong Ki ya? Kopi Bongki. Wow. Ya, Kopi itu kopi Jawa Barat ya Abong Ki itu. Iya kopi Jawa Barat, tapi iya mah kopi nu ku Bongki didamel dibuat kopi puntang. Oh, di daerah Puntang. Daerah Puntang. Coba ya. Coba ya. Langsung wae nya anak wae. Ada pasti sedih panggilnya. Tapi iya sa aku mah nya. Kitu tah. Itu mah ada haus. Haus. Bener pisan. Ini tempat Abong Ki keur merenung gitu atau kumaha melihat pemandangan niis atau apa Abong Ki? Menghibur sukma. Menghibur sukma Dia beratnya. Ganteng besar. Abong Ki, ari Abong Ki teh tos berapa tahun sih apa namanya teh bermain bukan bermain sih namanya. Istilahnya teh nanam berenya atau berkecimpung di dunia kopi teh? Abi mah nembe paling ge ayeuna teh 15 tahun lah. 15 tahun mah lain nembean atau bukan baru. Di mana mulai pertama kali nanam kopi teh Abong Ki? Tahun pertama lain di Bandung mungkin atau di Bandung? Di Bandung, di Puntang. Di Puntang. Di Puntang. Dulu waktu program 2002 pemerintah pernah kita kerjasama dengan perhutani. Kita cuma bibit kopi ya Ungku. Bibit kopi. Bibit kopi. Nah, itu ntar diambil oleh biasanya diganti uang untuk kepengurusan lah. Karena udah lama karena udut karena ngaliwat gitu dong yang nama. 2002 kita nanam, kita ini ya melak di mana oge, tapi belum ada fokus di sana. Kopi itu mau dikemanakan? Nah, mau apa sih? Mau dibuat apa sih? Belum tahu karena 2002 itu kopi sangat bahasa Sunda poeklam. Sedangkan padahal kopi di Urang itu sangat lezat ya. Lezat, keren, banyak. Nah, berjalan waktu 2018 2019 sahabat Bongki dan sekarang ya alhamdulillah mereka sukses dalam pergerakan kopinya. Kita bergerak dia dapat untuk jadi ginilah enak ceritanya. Kita punya mimpi, kita punya sebuah cita-cita. Kopi Jawa Barat ini bisa dikenal sama luar tapi brandnya Jawa Barat. Oke. Nah, karena selama ini kopi Jawa Barat itu jalurnya nggak bisa ke kita, jalur Sumatera. Jalur Sumatera. Jadi mengambil kopi kita itu semua hampir berapa persen itu Sumatera. Sumatera mereka udah duluan dengan ekspor. Berarti Jawa Barat waktu itu belum 2009 juga belum. Belum ya? Belum. 2009 sampai 2010-11 itu belum. Kita tetap ngirim ke Medan. Pas mulai kopi Jawa Barat itu memproses sendiri itu tahun berapa? 2009. Pas 2009. 2009 kita proses 2009, tapi tetap pengiriman sebelum keluar itu kita lewat jalur Medan dulu. Dari situ banyak belajar, dapat, akhirnya bisa ngeproduksi sendiri. Bisa produksi sendiri. Nah, alhamdulillah waktu itu ke pemerintahan ada berpikir yang lebih cerdas saat itu. Kita bisa lewat Tanjung Priuk. Kita bisa lewat Tanjung apa yang di Surabaya? Tanjung Perak. Pengiriman. Pengiriman. Tapi Bongki nggak lama di bermain kopi ekspor impornya ya. Enggak. Regulernya karena Bongki intens di
memperdaya masyarakat di kopi. Berarti edukasi kopi. Edukasi kopi Kepada petani kopi. kepada petani kopi. Penyuluhan. Tuhan memberikan cara sistem, karena Bongki belajar dari itu, dari seorang sosok yang masih Bongki hormati, Pak Eko. Oh, Pak Eko itu salah satu sosok yang ngebantu. Ya kalau bahasanya ya nyuci otak Bongki lah. Brainwash. Dicuci ya otak Bongki ke kopi, tapi nah ini yang sangat bersyukur gitu. Bersyukur Bongki bisa, wah kopi itu biasa, kopi itu. Jadi Bongki diracuni bola ku sosok si bapak ini. Nah karena basic Bongki dulu senang aktif di lingkungan, di alam, dan di bencana Bongki lama dulu. Oh, di bencana. Jadi relawan. Di sana lah, jadi melihat strategi untuk di lapangan tuh udah terbentuk di sana. Oh, Turunlah ke kopi, lihat ini, dikasih tahu ini kopi ini tipika. Kopi itu banyak arabica tuh, beberapa jenis. Ya, yang berapa Bongki kenal, nggak begitu banyak lah, seperti tipika, ini es. Varietas ya. Ininya satu kloni lah. Itu kloni kalau arabica. Tapi basicnya kalau kopi dari Jawa Barat ini kopi dari mana sebenarnya, Bongki? Apakah memang kopi hasil benar-benar dari Indonesia sendiri atau emang dibawa dari luar ke Indonesia yang ada di Jawa Barat ini? Ya, kalau Bongki dengar dan lihat beberapa banyak sekarang itu konten ya. Kalau Bongki lihat banyak versi, banyak cerita tentang kopi itu. Kalau di mata Bongki misteri ya. Misteri. Malahan kalau Bongki berpikir dengan logika yang rada agak sedikit guyon ya, sebelum dari orang Belanda bawa yang ceritanya kan, ada orang Belanda bawa, ada yang dari pedagang dari mana yang bawa gitu ke Indonesia. Tapi Bongki punya pendapat dari dulu udah ada kopi itu di tanah kita. Nah, kita berbicara keistimewaan Puntang dalam kopi ya, yang selama ini orang banyak bicara Puntang. Ya. Wah, terkenal lah Puntang. Wah gitu kan. Ya alhamdulillah Bongki juga ikut senang di sananya dengan 2009, 2010 Bongki bergerak dengan teman-teman juga di Puntang. Banyak yang susah untuk nyebut orangnya, wah banyak yang ikut andil dalam di Puntang itu. Ya yang pertama memang kita bentuk di sana itu dari hulunya dulu, dari bibitnya dulu, dari bibitnya, dari SOP persemaiannya, SOP cara penanamannya, gimana harus sharing, berapa jarak antara pohon sama pohon. Ada perhitungannya. Ada perhitungannya semua. Bulan berapa kita harus nanam. Atau dari awal kita mau nyemai. Nah di situ teman-teman di Puntang itu saat itu alhamdulillah banyak anak muda. Anak muda yang asli putra daerah Gunung Puntang. Nah yang bapaknya punya kebun, Nah akhirnya tertarik. Sekarang itu udah 60% lah Puntang itu, petani Puntang udah anak muda, seumuran kita. Bagus. Dari mana sih orang-orang Puntang tahu SOP-nya? Apakah belajar juga dari luar atau memang gimana? Ya dari kita, karena gini, mereka belum bicara kopi itu. Berbicara tentang kejujuran. Berbicara kopi, bicara dengan kejujuran. Jadi dari kita menanam, dari persemaian, kita nanam, kita melak, kita metik, itu harus dibentuk dalam diri kita. Kalau dulu kata Peko lagi, itu harus bermain hati, harus bermain jiwa gitu. Nah kopi itu akan membuat sebuah kualitas yang akan baik gitu. Kalau kita berbicara Puntang ya, Puntang. Nah, di sanalah Puntang itu makanya bisa booming, bisa bagus. Ya karena setiap orang yang nyoba kopi Puntang, ya alhamdulillah, benar, gini, wah macam-macam kan, ada yang proses
natural, ada yang berproses honey, wine gitu kan. Variasinya banyak. Banyak mereka membuat inovasi-inovasi gitu kan. Memang udah ada kan. Nah, dibuat lagi sama anak-anak Kuntang dengan pola mereka. Berarti kalau kita ngomongin apa proses honey, proses natural, proses wine, itu eksplorasi Ya. atau memang sudah ditemukan dari dulu? Ada, dulu mah enggak sih, cuman sudah ada yang menemukan. Oh, sudah ada yang Sudah ada menemukan. yang menemukan. Nah, memang saat itu kalau nggak salah Bongki itu Pak Eko yang membawa itu. Oh, gitu. Kalau nggak salah ya, karena untuk meningkatkan juga perekonomian masyarakat. Selain kualitas rasa, perekonomian juga ya. Nah, memang misi kami dulu gitu. Hmm. Kami ingin mengangkat petani dari edukasi, dari income yang bisa lebih meningkat, gitu. Dan jaringan Jaringan. yang kita bentuk. Tapi Abongki juga bergerak juga di wilayah pertanian atau Abongki hanya sebagai ya peneliti, Kalau Bongki mendedikasikan diri Bongki pendamping. pendamping. Bongki pendamping masyarakat, Bongki kalau bahasa Bongki pembantunya petani. Pembantunya petani. Jadi ngebantuin petani Nah. supaya menghasilkan kopi yang baik. Baik, karena Bongki suka kopi. Jadi, Cocok itu mah. jadi kalau kita nggak bentuk petaninya, kita mau dapat kopi di mana yang bagus? Iya sih. Berarti itu sangat saling membutuhkan kayaknya. Nah, itu. Kalau kebunnya rusak, mau dapat kopi dari mana ya? Betul. Iya, bahannya nggak ada karena kebunnya rusak. Kalau kita tidak bisa mencintai kopi, kita nggak bisa. Ya seperti dulur mencintai sesuatu yang dulur cintai, pasti ditungkulan, pasti dinikmati. Iya, pastilah. Begitu pun Udah Bongki, pasti. di kopi. Jadi Hal jatuh yang cinta lah. Udah jatuh cinta mah susah ya. Susah, tidak mau ke lain hati. tidak mau ke lain hati. Tidak mau ke Iya. Itu tinggal di kita itu harmonisasi yang harus kita buat. Harmonisasi, apalagi nama kopi. Makanya kalau harmonisasi terbentuk, itu kejujuran akan mengalir, pasti akan mengalir. Sebenarnya tadi ngeliat tuh black cop can. Itu teh salah satu bentuk dari kejujuran yang dibuat oleh Abongki. Atau gimana Abongki? Atau gimana? Ya Pak, ini bahasa guyon lah sama teman-teman waktu di kampus bermain sama teman-teman. Karena kopi itu kalau sudah kena, sudah kerasa, karena kopi itu banyak manfaatnya kan, dan rasa manfaatnya juga. Itu kan nyandu. Nah, kenapa black cop can? Cop can-nya ini kita guyoni kayak ya kalau di narkoba kokain lah. Oh. Kalau kokain kan white kokain putih. Iya. Nah, ini black kopi. Oh, nyandu. Gitu. Ya. Jadi kopi itu membuat candu. Buat nyandu, tapi ya nyandunya bukan nyandu yang merusak, Iya. yang membuat sehat. Iya. Kalau lagu mah candu asmara gitu. Itu. Candu asmara. Gitu. Jadi di kopi alhamdulillah. Yang dulu ngopi, yang orang nggak ngopi, saya sakit lambung. Bang. Tapi kan gitu kata dokter mah Abongki katanya kalau jangan banyak ngopi nanti penyakit lambung. Itu bener gak kata dokter teh?
kopina. Oh, kumaha tuh, Mang? Ya, yang sehat. Oh, ini teh berbunga. Emang ini apanya, Mang? Oh, Satu ya. bunuh satu. Ini teh buah dari cupat. Ya, Cupat ini yang bakal Cupat. jadi Cupat itu yang akan menjadikan bunga, terus menjadikan kopi, buahnya. buah. Oh, berarti kayak gini. Ya, kayak gini. Nah, ini kurang sehat nih kopi kan kelihatan nih. Oh, Dari ini kurang daun. sehat. Kurang sehat daunnya dia udah nggak benar. Nah, buahnya dia udah nggak benar. Nah, ini teh mati. Ini mati nih. Udah nggak bagus. Jadi yang bagus teh harus kayak gimana menurut pandangan Abongki? Ini cukup lah. Ini yang berbunga ini cukup. Untuk berbicara sehat dan bagus ya. Sehat lah. Nah, karena ini memang pola tanamnya mereka ini nggak fokus di kopi, cuman untuk pagar doang. Oh, ini buat pagar? Pagar. Kehiburan weh sama kopi nama. Dia nama. Jadi dia tidak fokus sampai bukan tiga. Nah, kalau tiga ini yang dipilih yang mana, Mang? Yang harus ditebang, yang mana harus dipotong, mana yang enggak? Atau semuanya biarkan begini aja? Harus satu. Harus Pilih, satu. weh, harus satu. Pilih. Oh, Man, dipilih. harus dipilih harus. Pintar lah, udah bunganya beres, udah penting udah panen lagi baru sambil ditekan, di pruning, di topping. Ini udah satu harus dibuang, dua tinggalin satu lah. Atau yang mana Cik? Pilih ranting yang sehat. Mau pilih ranting yang sehat? Kayaknya ini ranting yang sehat nih. Iya. Ini nggak sehat nih, ini buang. Oh, berarti gitu caranya teh. Kurang bisa ya. Oh, iya. Wah, sampai. Karena dia nggak kuat untuk menjadi merah. Kenapa? Karena gizi di bawahnya nggak bagus. Pupuk berarti. Gizi pokoknya. Kalau bayangan bogi ya itu yang tadi kayak seperti karena di kopi itu kan ada dua tuh akarnya, akar maya, akar tunggal, akar maya sama akar tunggal. Akar maya sama akar tunggal. Ah. Fungsinya akar tunggal? Nah, fungsinya akar tunggal itu kalau di manusia itu seperti untuk minum, Jalur untuk minum. jalur untuk minum. Kalau akar maya? Akar maya makanan Oh, jadi akar maya untuk makanan. Nah. Apa yang tunggal buat minuman. untuk minum. Berarti nutrisi dari makanan yang minum jadinya. Nah, Oh, kebanyakan ini kayaknya akar tunggalnya banyak yang belok. oh belok. Di bawah berarti ini di bawah tanah. Di bawah ada yang udah seperti jadi apa ya? Berputar-putar dia. Kayak akar. Oh, nggak bisa nembus ke bawah lagi. Ya, teh? Ada ke bawah cuma udah berputar-putar. Ada yang jadi dua cakakannya. Oh, Nah, makanya kopinya nggak sehat pohonnya. itu cara ngetahunya itu gitu gimana ya, Bung? Harus dari awal. Dari awal. Dari awal. Dari bibit kopi, kayak iya. Dari kopinya. Bibit kopi itu dari kopinya sendiri atau dari stekan atau dari apa? Dari kopinya sendiri. Oh, jadi dari buahnya. Dari ini. buahnya sendiri. Ini bakal jadi bibit. Dia kan jadi bibit. Nah, bibit pun buahnya itu harus dicari pohon yang udah umur 6 tahun, 7 tahun ke atas yang memang sehat. Yang memang sehat. Memang sehat. Minimal berapa tahun tadi? 7 tahun ya? 7 tahun ke atas. Itu bisa tahun. jadi bibit. Itu jadi indukan. Indukannya ya. Nah, dipilih lagi yang merah. Sudah dipilih lagi yang merah, kita proses, itu sortir lagi. Sortir lagi sampai yang unggul. Sampai yang unggul. Sampai yang unggul. Persemaian, disemai. Berapa bulan kemudian keluar daun antanan. Berapa bulan lagi di perspin ke polybag. Itu udah sortirisasi lagi. Jadi mau dipindah akar yang nggak benar nggak ini buang. Tapi kalau akarnya mancar, tunggalnya bagus, nah itu yang ditanam di polybag. Butuh berapa lama supaya bisa berbuah pertama?
Kalau SOP-nya diikuti tadi yang kita bicarakan, Iya. sampai overspin ke denah kebun, itu sekitar setahun 8 bulan, 2 tahun. Oh, 2 tahun. 2 tahun lah. Kalau SOP-nya bagus ya, dari bibit dari awal kita ambil, cara persemaiannya, cara kebunnya kita tata, kita benar-benar buat lubang. Kalau zaman bongki dulu 40 ke 40, 40 ke 40. 40 ke 40 jarak tanam 2,5 meter sampai 3 meter. Oh, jarak. Oh, karena ininya yakin ya. Karena terlalu panjang ke sini jadi ada jarak 2,5 meter Sen. Iya, ini kan jadi kalau ini paling 1 meter. Oh, 1 meter antara 1 meter. ininya. Itu akan beradu. Beradu ya. Kalau 2,5 meter sampai 3 meter itu enak, tertata dia kan. Kita metiknya bisa lebih leluasa, dan si kopinya pun untuk masalah gizi nggak terganggu. Nah, kayak gini kan ini berebutan sama pohon ini, berebutan minum, berebutan makan, sama ini juga berebutan, makanya nggak bagus. Abongki hari ini mesti mati ya, Abongki ya. Ini mati belum sih, karena masih daunnya masih bagus, Oh. masih ada. Cuman ini ya sangat kurang gizi, Sangat kurang gizi ya. sangat kurang gizi. Padahal bagus, air ada ya. Ya itu nggak jelas bibit awalnya. Oh, penting berarti dia menentukan Ah. bibit awal tuh penting ya. Bibit awalnya Bibit unggul ya. bibit unggul. Bibit unggul. Unggul harus unggul. Itu salah satu percobaan Abongki atau percobaan warga ini, Teh? Ini warga. Oh, ini warga ya. Warga. Ini warga. Luar biasa sekali Abongki. Hmm. Dari sini baru ke greenhouse. Di greenhouse diolah dan jadilah kopi yang kita minum tadi. Yes. Nah, ini juga tempat Bongki membicarakan tentang perjalanan kopi Bongki sampai konservasi alam, lingkungan. Banyak PR yang di kepala Bongki yang belum teruraikan, seperti ini sungai yang begitu indah. Tapi kalau teman-teman ntar berjalan ke atas sama Bongki itu pasti akan merasa kaget. Berarti Black Hop Cane ini adalah bagaimana kita menanam dengan kejujuran Tuh. yang akhirnya akan menghasilkan kejujuran pula. Tuh. Gitu. Bang Bongki, makasih banyak ya waktunya. Siap. Mau diajak jalan-jalan, nunjukin A, nunjukin B gitu ya. Pesan Mang Bongki apa buat kita semua? Ya, jujur itu pahit, Jujur itu pahit, jujur itu sangat tidak mengenakan. sangat tidak mengenakan. Tapi harus dilaksanakan. Kita laksanakan.